Qin Yichen berada di antara bintang-bintang dan mendengar nyanyian yang jauh tapi indah. Qin Yichen samar-samar melihat cahaya ilahi melarikan diri dari jauh. Dan nyanyian itu berasal dari cahaya ilahi itu. Tiba-tiba Qin Yichen terkejut. Dia melihat cahaya ilahi dalam nyanyian dan sepertinya memperhatikan sebuah bintang. Dengan segera, cahaya ilahi tetap berada di antara bintang-bintang untuk sementara waktu, memastikan keberadaan makhluk-makhluk di petak bintang ini. Dan misi cahaya ilahi itu sepertinya adalah menghancurkan semua bintang yang ada. Segera setelah itu, Qin Yichen melihat bahwa dengan cahaya ilahi sebagai pusatnya, riak berangsur-angsur menghilang. Tapi setelah riak berlalu, dunia berubah menjadi gulungan gambar. Ini gulungan gambar nyata. Alam semesta asli mengalir dalam ruang dan waktu, dalam berbagai pose, kaya dan makmur, dan makhluk di bintang-bintang hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Tapi saat riak berlalu, semuanya membeku. Semua menjadi bagian dari gulungan gambar. Di penjara di dalamnya, bintang yang awalnya bulat juga telah menjadi kue bundar. Di antara bintang-bintang, tampaknya ada serangkaian pelangi dewa yang menyerang, dan bahkan serangkaian panah-panah besar dengan api ekor yang menyala. Namun, pada saat menghadapi riak, api ekor membeku dan panah-panah hanya terbang keluar. Itu berhenti sedikit pun. Sepotong bintang yang aslinya terlihat hidup, dengan vitalitas dan masa depan yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi gulungan gambar. Selain itu, riak terus menyebar, mengubah bidang bintang yang tidak diketahui jumlahnya menjadi gulungan dengan hanya naik, turun, kiri dan kanan. Qin Yichen berangsur-angsur menjauh, bertanya-tanya apa nasib akhir dari bintang yang berubah menjadi gulungan gambar itu, dan mengapa nyanyian cahaya ilahi di dunia akan menghancurkan bintang itu. Tapi yang lebih menakutkan Qin Yichen adalah bahwa mereka bahkan melihat bintang-bintang yang didominasi oleh ras Zerg. Mereka jatuh langsung ke langit yang dipenuhi udara yang diselimuti oleh aura bintang-bintang. Qin Yichen melihat seekor Zerg yang tampak seperti kecoa tetapi bersinar dengan warna coklat dan emas, mengenakan jubah suci dan memegang tongkat, sepertinya sedang berbicara tentang pemerintahannya. Di sisi lain bintang, ada ras manusia yang tampak seperti tulang layu, membawa batu beberapa kali berat tubuhnya dan membangun piramida. Banyak ras manusia yang kelelahan dan terbang langsung ke udara seperti nyamuk dan lalat, diseret oleh Zerg seperti pengawas, dan dibuang ke dalam gua di bawah, di mana ada larva yang tak terhitung jumlahnya menunggu untuk makan. Tidak hanya umat manusia yang diperbudak, Qin Yichen juga melihat monster-monster itu direduksi menjadi kereta megah di kaki Zerg yang memegang tongkat, memicu kecoa seperti raja suatu negara dan penguasa bintang. Qin Yichen tampak kesal dan ingin mengambil tindakan untuk mengajarkan Zerg ini. Tetapi sebelum mereka jatuh ke tanah, pemandangan di depannya berubah lagi. Tapi kali ini, di dunia yang luas, Qin Yichen melihat banyak hal yang membuat ingatannya sangat dalam dan luas. Qin Yichen sangat penasaran, mungkinkah dunia di mana kecoa menjadi raja barusan adalah dunia serangga? Qin Yichen memutuskan bahwa jika dia menghadapi situasi yang menindas ras manusia di dunia serangga, dia harus dihancurkan. Dalam pergolakan ruang dan waktu, Qin Yichen melihat banyak ras yang dikenalnya, tetapi mereka berbeda dari persepsinya. Bahkan Qin Yichen melihat beberapa humanoid yang kuat berubah menjadi monster, membakar dupa di kuil secara religius, dan para penyembah ternyata adalah langit bulan iblis yang memegang bulan yang cerah. Tetapi patung langit bulan iblis jelas berusia parubaya. Qin Yichen terkejut, mungkinkah ini masa depan mereka? Atau salah satu kemungkinan di masa depan? Ataukah ini alam semesta lain? Di alam semesta itu, ada juga eksistensi yang terlihat persis seperti Demon Yue Kong, yang diabadikan oleh klan monster, dan seperti apa dia di dunia itu? Luasnya alam semesta membuka mata Qin Yichen, dan bahkan Yao Yue Kong tampak rumit ketika dia melihat patungnya, dan dia tidak bisa mempercayainya. Waktu dan ruang kacau. Saya tidak tahu apakah itu berjalan di masa lalu dan masa depan, atau berjalan di alam semesta yang berbeda, atau mungkin keduanya terjadi pada waktu yang sama. Namun, ketika kuil yang didedikasikan untuknya menghilang, wajah Yao Yue Kong tertegun, dan pada saat itu, Qin Yichen, yang berada jauh di 3000 alam, tiba-tiba gemetar. Qin Yichen hanya merasa bahwa dia tiba-tiba terbangun, dan kemudian langsung melupakan mimpi yang seperti berada di tempat kejadian, dan juga sepertinya telah kehilangan ingatan yang sangat penting. Melihat cemberutnya, Ziyun di sebelahnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bos, apakah sesuatu terjadi pada Feng Tianxing?" Meskipun Ziyun tidak tahu bahwa Qin Yichen menggunakan kekacauan sebagai jebakan untuk bertaruh, dia tahu bahwa mereka telah pergi ke dunia serangga. Qin Yichen hanya merasakan sakit kepala. Saya terlibat dalam ruang dan waktu. Tunggu, Feng Tianxing, siapa itu? Bagaimana kedengarannya akrab? Saya, mengapa? Kepala saya sakit. Apakah Anda tahu Feng Tianxing? Ziyun tercengang. Feng Tianxing adalah tubuh bawaanmu, bos. Ledakan. Qin Yichen gemetar di sekujur tubuh. Feng Tianxing gemetar. Tepatnya, matanya kembali ke pemandangan di lengan Yao Yue Kong. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah Yao Yue Kong berubah menjadi seorang pemuda. Putri Wenxing di sampingnya juga menjadi seorang pemuda,
Dan Ke Tiangxuan bahkan lebih tua, bahkan di tahun-tahun senja ketika kekuatan sucinya habis. Borgol Yao Yue Kong bocor, dan aliran waktu dan ruang yang bergolak terus mengalir ke dalamnya. Gengsi kaisar menjadi semakin sulit untuk menahan aliran waktu dan ruang yang bergolak, dan menjadi semakin sulit untuk melindungi Qin Yichen di lengan bajunya. Teruskan seperti ini, semua orang akan mati. Qin Yichen masih terkejut. Hal terakhir yang dia lihat barusan adalah kuil yang menyembah Demon Yue Kong, dan kemudian, pada saat yang sama, Qin Yichen, yang berada jauh di 3000 alam, teringat siapa Feng Tianxing. Di masa muda, Yao Yue Kong tidak banyak pulih dari ini. Sebaliknya, luka-lukanya menjadi semakin serius. Qin Yichen masih kehilangan akal sehatnya, tetapi Yao Yue Kong tahu apa yang baru saja dia alami. Qin Yichen tidak kehilangan ingatannya sekarang, tetapi berubah menjadi pembantaian emas. Dan barusan, dia berubah dari anak laki-laki berumur 15 atau 16 tahun menjadi penampilan 11 dan 12. Itu adalah pergolakan ruang dan waktu, yang mengubahnya menjadi masa ketika dia berusia 11 atau 12 tahun. Terlebih lagi, bukan karena pergolakan ruang dan waktu melibatkan mereka beberapa tahun yang lalu, Yao Yue Kong memperkirakan saat itulah dia tidak berselisih dengan ayahnya. Tahukah Anda, dia telah dipenjara di surga selama puluhan juta tahun, di mana waktu tidak ada, jadi dia masih remaja ketika dia kembali. Tetapi dia berubah dari usia 15 menjadi 16 tahun menjadi 11 atau 12 tahun, bahkan jaraknya puluhan juta tahun. Dan yang paling menakutkan adalah tidak hanya Qin Yichen yang menghilang sekarang, tetapi juga Putri Wenxing dan yang lainnya, serta Kaisar yang luas. Selama mereka tidak diberkati oleh Kaisar, mereka semua menghilang. Karena, ketika dia berusia 12 tahun, Kaisar besar, Putri Wenxing, dan bahkan Ke Tiangxuan tertua, belum lahir. Gengsi kekaisaran iblis Yue Kong menjadi semakin habis, dan kekuatan iblisnya secara bertahap menurun. Gengsi Kaisar adalah semacam kekuatan, semacam cara. Dalam keadaan normal, kecuali Dao Wei lawan melukainya dan melukai martabat Kaisar, prestise Kaisar tidak akan terpengaruh. Tubuh Kaisar dapat terluka, dan kekuatan iblis dapat habis. Tetapi Kaisar hanyalah penggunaan akhir Dao Wei, yang tidak boleh terluka. Tapi saat ini, wajah Yao Yue Kong pucat. Mengapa Qin Yichen menghilang? Karena ketika dia berumur 11 atau 12 tahun, Qin Yichen tidak ada sama sekali.